Batak Naraja merupakan unsur-unsur Batak yang di dalamnya terdapat 4 unsur penting, yakni Batak Namarugamo atau beragama, Batak Namaradat atau menerapkan adat Batak, Batak Namarpabinotoan atau memiliki ilmu pengetahuan, dan yang terakhir Batak Namaruhum atau taat hukum. Itulah karakter utama Batak Naraja. Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat desa, kelurahan, dan kecamatan harus ada inovasi dan kreativitas yang dilakukan oleh seluruh perangkat desa sampai kecamatan. Dengan kepribadian Batak Naraja, diharapkan seluruh perangkat desa mampu memberikan edukasi dan berperilaku seperti raja. Itulah yang pernah disampaikan oleh Bupati Toba saat ini, Poltak Sitorus, dalam beberapa agenda kunjungannya. Pemerintah Toba, khususnya Bupati Toba Poltak Sitorus, bertujuan untuk menerapkan unsur-unsur penting dan baik Batak Naraja ini kepada setiap masyarakat Toba untuk memiliki sikap layaknya seorang raja. Batak itu dikenal sebagai orang yang kurang ramah. Kita harus mengubah stigma ini dulu, mengembalikan kearifan lokal dan kembali ke karakter Batak yang sebenarnya. Kita mau jadi Batak yang orisinil, jangan jadi Batak yang palsu, sebut Bupati Toba. Namun tak sedikit masyarakat, organisasi kreatif, dan komunitas Batak yang menganggap bahwasanya belum berdampak. Bahkan tak sedikit yang mengatakan bahwa perkataan Bupati tentang Batak Naraja ini berbanding terbalik. Simak wawancara kami bersama Olo Sirait selaku ketua dari Rumah Kreatif Paduan Nauli Toba. Salam sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada Toba TV. Ya, ada 4 poin perilaku Batak Naraja yang ditampilkan oleh Bapak Bupati Toba Poltak Sitorus. Batak Naraja itu poin pertama itu ada Namarugamo, yang kedua itu Namaradat. Ada poin ketiga itu yaitu Namaruhum, ya. Tentunya negara kita negara hukum, ya. Perilaku Batak Naraja yang keempat, Namar Parbinotoan, yaitu mempunyai ilmu pengetahuan. Itu sangat bagus itu. Batak dituntut punya ilmu pengetahuan. Ya, sebenarnya ya kalau perilaku Batak Naraja ini dari zaman dulu atau dalam kita sudah diterapkan, ya, Batak Naraja ini. Jadi penerapan perilaku ini pada saat ini penting, sangat penting ini, sangat bagus ini diterapkan untuk zaman saat ini. Mulai terkikis, ya, Batak Naraja yaitu Namarugamo, Namaradat, Namaruhum, Parbinotoan. Sangat bagus itu saat ini. Peningkatan atau penerapan ini kepada masyarakat terkhusus di Kabupaten Toba ini, kalau bisa ini sosialisasi yang tinggi lah dibuatkan kepada masyarakat ini, terutama kepada generasi muda, menjalankan penerapan perilaku Batak Naraja ini, Bang. Penerapan Batak Naraja ini terutama bagian komunitas, ya, Bang, ya. Bagi komunitas-komunitas, saya ada beberapa komunitas itu tidak ada perhatian sama sekali, yaitu kan padahal komunitas-komunitas untuk membimbing, membina atau mengarahkan generasi penerus daripada Kabupaten Toba ini, anak-anak Kabupaten Toba, supaya mencintai budayanya masing-masing. Kan nama Batak Naraja ini ada terkait di sana, ada mungkin arahnya kepada seni budaya atau kultur Toba terutama, begitu, Bang. Tapi belum mengena, ya, saya rasa belum mengena itu kepada kepada komunitas-komunitas, karena komunitas-komunitas ini banyak yang belum terdaftar, banyak yang hanya dari diri sendiri, panggilan diri sendiri untuk membimbing anak-anak. Rumah Kreatif Paduan Toba ini yang telah berdiri di awal 2021, Rumah Kreatif yang berdomisili di Desa Sengong Utara, Kecamatan Banjulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, yang dipimpin saya sendiri. Di sini Rumah Kreatif membimbing atau membina, mengarahkan anak-anak generasi penerus, itu terkhusus di Banjulu, ya, Banjulu, untuk mencintai budayanya sendiri. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kan kalau bukan kita, siapa lagi? Kan itu. Kami selaku pengurus daripada Rumah Kreatif Paduan Toba ini dengan inisiatif sendiri membina atau membimbing anak-anak untuk mengetahui seperti tortor,
uning-uningan, masak Batak, donun, kuliner tradisi Batak. Nah, itu di sini kita buat ini dalam satu komunitas rumah kreatif Tabendul Toba ini. Dan rumah kreatif Tabendul ini terdorong untuk melakukan inovasi dan revitalisasi yang tetap fokus pada kegiatan mengutamakan kreativitas dan inovasi dengan mengolah tradisi melalui eksplorasi dan transformasi pelatihan serta pembinaan secara terus-menerus kepada anak-anak generasi muda terkhusus di Kecamatan Mandulu, Kabupaten Toba. Rumah kreatif Tabendul Toba ini mempunyai visi dan misi, yaitu menjadikan Rumah Kreatif Tabendul Toba sebagai pusat unggulan kreativitas seni budaya serta kreatif lainnya, dan mendorong destinasi usaha kawasan Danau Toba yang super prioritas, dan mempunyai misi membina mengembangkan seni budaya tradisional Toba terlebih kepada anak-anak sebagai berbakat generasi penerus bangsa kepada dunia melalui nilai-nilai humanisme, keberagaman kultur melalui pagelaran-pagelaran. Demikian Bang Darwin. Rumah kreatif juga anak yang aktif, anak didik kita yang aktif itu sekitar ada 20 orang ya. Ada dari Gorga itu, ada dari Tortor, ada musik tradisional. Pada awal-awal tahun 2001 dampak yang kita terima itu ada pagelaran Tortor ya dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba. Setelah itu hingga saat ini sampai tahun 2022 ini sekarang bulan 6 ya Bang ya, tahun 2022 kita belum ada perhatian khusus dari Pemkab Toba. Pada saat itu pada tahun 2001 kalau tidak salah ya Bang ya, bulan 10 itu ada kita audiensi sama Bapak Bupati dan Wakil Bupati di kantor Bupati Toba, yaitu dengan kita secara simbolis menyerahkan ada itu bingkai foto sekaligus foto Bapak Bupati dan Wakil Bupati Toba berbentuk keluarga Batak. Punya ciri khas tersendiri itu bingkai itu Bang. Di sana beliau mengatakan, Bapak Bupati mengatakan bahwasanya sangat mendukung dan mendorong kreativitas yang berbaur dengan seni budaya Batak Toba. Masih mungkin karena beliau masih repot atau bagaimana ya, Bapak Bupati masih repot. Dari sana hingga sekarang belum ada perhatian khusus bagi kita selaku pelestari budaya Batak Toba. Ini sangat menarik juga ya, karena kita pun dengan hati yang tulus ya, cuman kita terkendala bagian akomodasi atau bagian dana lah Bang. Pada saat itu kita membuat ini, kita meminjam alat-alat musik tradisional daripada ada teman kita ya yang mempunyai alat musik tradisional. Kita pinjam itu untuk kita pakai dalam hal membimbing atau melatih anak-anak generasi muda ini untuk itu Marsapi, Margondang, Marogung, Marsarune, Marsulim, Asapi, Geratung, itu Bang gitu. Bulan 12 tahun 2001 alat-alat musik tersebut sudah diminta kembali oleh yang punya, dan sudah hampir 6 bulan jalan 6 bulan ya Bang ya, pelatihan pelestari budaya Batak bagian daripada musik tradisional Batak ini berhenti Bang. Kebetulan anak-anak didik kita ini sampai saat ini menanyakan kepada kita terus kapan latihannya kembali Bang katanya. Ya kita bersabar dulu karena alat-alatnya belum ada yang menyumbang atau ada yang memberikan. Demikian Bang Darwin. Baik Bang, berarti sama sekali tidak ada alat musik saat ini Bang? Belum ada, tidak ada. Masih vakum. Yang pastinya ya kita sangat membutuhkan dukungan baik dari perusahaan-perusahaan swasta ataupun daripada pemerintah Kabupaten Toba. Kita sangat membutuhkan dukungan yang serius. Dukungan seperti contoh yaitu berupa yang paling utama ya musik tradisional Batak. Pastinya ya kita juga terhambat dana, ini masalah dana, masalah akomodasi. Langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengharapkan dukungan tersebut adalah berupa proposal sih ya. Proposal yaitu tahun 2021 kita sudah layangkan kepada perusahaan, mungkin entah apa, yaitu atas persetujuan daripada Pemkab Toba tanda tangannya, tapi hingga saat ini belum terrealisasi. Dan juga kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Toba tahun 2021 kita dibuat. Mungkin karena pengaruh pandemi COVID, mungkin dana belum ada,
Jadi kami berharap terutama kepada pengkap Toba ataupun yang memperhatikan para komunitas pelestari budaya Batak terutamanya. Jadi kami berharap supaya pemerintah secepatnya merespon atau meresolusikan apa yang kami butuhkan di rumah kreatif Paduan Nauli Toba ini. Belum serius betul ya pada komunitas ya, belum serius sampai saat ini. Saya harapkan mungkin karena pemerintah lagi sibuk-sibuknya atau bagaimana, ada seremonial di sana. Akhir-akhir ini ada kegiatan seni budaya. Di situ didukung Bapak Bupati juga, didukung itu. Kita senang didukung demikian, tapi yang lebih menunjang adalah para pelaku-pelaku atau pegiat budaya atau pelestari budaya ini harus diperhatikan secara serius. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan pemerintah menyaksikan ini yaitu statement kita daripada selaku pelestari budaya Batak Toba. Harapan kita ya supaya pelestari budaya Batak ini, komunitas-komunitas pelestari budaya Batak itu butuh gerakan serius. Kalau tidak didukung, mungkin jalan di tempat komunitas-komunitas seperti ini, karena kita tahulah saat ini biayanya tinggi. Jadi kalau tidak ada dukungan, ya mungkin generasi muda kita ini akan terkikis oleh modernisasi saat ini, tergilas zaman. Tapi kalau penerapan seperti tadi, penerapan Batak Narada ini sungguh sangat bagus, yaitu penerapan perilaku Batak Narada sangat bagus ya, terutama di masyarakat Kabupaten Toba. Dan lain halnya ini harapan kita untuk pelestari budaya, harapan kita kepada Bapak Toba supaya betul-betul diperhatikan. Baik Bang Maulya Tegodang Bang, terima kasih atas waktunya Bang. Kita Terima harap kasih, buat komunitas positif kita ini maju dapat segera terlaksana ya Bang. Khususnya untuk anak-anak muda yang bergabung dalam rumah kreativitas Nauli Toba dan komunitas lainnya tetap semangat, junjung tinggi suku Batak. Salam Toba TV, sahabat pembangunan dari Toba untuk Indonesia. Horas, horas, horas. Horas Toba TV. Itu dia wawancara singkat kami bersama Olo Sirait selaku ketua dari Rumah Kreatif Paduan Nauli Toba. Jangan lupa berikan komentar kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Toba TV agar tidak ketinggalan update terbaru dari Toba TV. Dan dukung kami dengan cara like, komen, dan share. Serta ikuti sosial media kami untuk mendapat update terbaru.